Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi syukranillah. wabarakatuh. Salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ila jila nabiyya ba'la. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami sangat senang dan bahagia bersama Anda dalam acara Mimbar Agama Islam. Pada kesempatan ini kita mengangkat sebuah tema aktualisasi makna Idul Adha dalam kehidupan. Kita ketahui bahwa peristiwa haji dan kurban adalah satu ikatan penting dalam ajaran dan dasar filosofi kehidupan umat Islam. Sehingga banyak aktor-aktor kalau dalam sebuah pagelaran ataupun pementasan, banyak aktor-aktor yang harus kita teladani dan harus kita aplikasikan keteladanannya di dalam kehidupan. Bagaimana tema yang begitu menarik ini? Di studio telah hadir narasumber yang tidak lain lagi di masyarakat kita di Sumatera Utara. Beliau berdakwah dari kota sampai pedesaan, dari gunung sampai ke lembah, dari hulu sampai ke hilir air. Kemudian banyak yang sangat pesan-pesan yang sangat penting disampaikannya. Yaitu kita panggilkan Bapak Maragading Hakim SAG. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Pak wabarakatuh. Ustadz? Alhamdulillah, baik. Sehat Pak Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Beliau Barakallah. adalah seorang yang aktif dan di organisasi, yaitu Ketua Forum Mubalik Muda Sumatera Utara, dan juga sebagai guru memiliki banyak majelis taklim di Sumatera Utara dan beberapa pentas yang sudah diundang di kantor pemerintahan. Tetapi untuk mengambil makna dan hikmah dari acara ini, lebih dulu kita simak ayat-ayat Al-Quran yang dikumandangkan oleh Qori'ah kita, Sri Harnani SPDI, yang akan melantunkan ayat-ayat suci surat As-Saffat ayat 102 sampai 105. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin.
falamma aslama wa tallahu lil jabin. Wa nadainahu an ya Ibrahim. Qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, terima kasih masih tetap bersama Mimbar Agama Islam. Kita langsung saja berdialog dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Al-Ustadz Maragading Hakim Siregar SAG. Pak Ustadz, tema kita pada hari ini adalah aktualisasi makna Idul Adha dalam kehidupan. Sepertinya beberapa pesan penting di dalam Al-Quran, bagaimana peristiwa penyembelihan kurban dan sekaligus haji di dalam satu paket ajaran Islam ini mungkin perlu kita bahas secara jelas dan kemudian bagaimana mengaktualisasikannya dalam kehidupan kita gitu. Apakah kemudian misalkan orang yang haji saja misalkan atau ada hal-hal yang sangat penting untuk masyarakat umum yang apalagi untuk kita yang tidak berangkat haji. Begitu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin amma ba'd. Kembali kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam kita hadiahkan kepada nabi kita, Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa televisi Republik Indonesia Sumatera Utara yang dirahmati Allah. Berbicara tentang masalah kurban atau Idul Adha, maka kita harus memahami terlebih dahulu tentang makna kurban itu sendiri. Ya. Kita tahu bersama bahwa kurban itu kan berasal dari kata bahasa Arab yang mufradnya adalah qaraba, artinya dekat. Berarti kurban mendekati. Maka ketika kita melaksanakan sebuah proses penyembelihan hewan kurban, berarti kita sudah punya keinginan untuk dekat dengan Allah. Kalau ingin dekat dengan Allah, maka kita harus menunjukkan sikap. Dan sikap yang kita lakukan adalah dengan cara kita membuktikan rasa syukur kita kepada Allah. Bukankah sebenarnya Allah sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya banyak nikmat yang sudah kuberikan kepada kalian. Jadi banyak nikmat yang diberikan Allah itu, inilah yang harus kita terapkan dalam praktek kehidupan kita. Di antara nikmat itu adalah nikmat ketika kita diberikan rezeki oleh Allah dalam bentuk harta. Maka pada saat itu Allah perintahkan kepada kita, kau syukuri nikmat itu. Supaya jangan sampai kita jatuh kepada proses, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Artinya orang-orang yang mengingkari tentang nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Maka ketika makna syukur itu sudah mendalam di dalam diri kita dan sudah kita fahami, Allah perintahkan berikutnya, fasholli li rabbika, maka solatlah kamu kepada Tuhanmu. Artinya apa? Ketika Allah sudah berikan nikmat kepada kita, lalu kita melaksanakan solat, makna solat ini kan menjalin hubungan. Menjalin hubungan kepada Allah agar jangan terputus hubungan itu. Terkadang kan kita manusia ini begini Tuhan. Ketika kita sudah mendapatkan sesuatu dari orang lain, lalu kita sudah menggapai apa yang kita inginkan, kita terkadang memutuskan silaturahmi dengan saudara kita, memutuskan silaturahmi dengan kawan-kawan kita. Maka dengan Allah kita harus tetap jalin hubungan itu supaya kita tetap berada pada satu proses yang diperhitungkan. Dan insya Allah mungkin Allah akan berikan nikmat yang amat luar biasa kepada kita. Lalu Allah sambung ayatnya, wanhar, dan berkurbanlah. Nah ini yang mau kita bahas. Kurban berarti Allah merintahkan kepada kita berkurban. Makna berkurban adalah kau harus memberikan sesuatu yang sudah diberikan Allah kepadamu agar itu sampai kepada orang-orang yang memang punya hasrat keinginan untuk sampai kepada itu. Katakanlah misalkan ketika kita menyembelih hewan kurban, maka hewan kurban yang kita sembelih itu kan harus kita pahami apa makna sebenarnya penyembelihan hewan kurban itu. Seperti apa yang diterapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kalau kita kupas kembali sejarah. Pertama yang diingin dibuktikan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada Allah itu adalah di samping rasa syukur karena Allah memberikan keturunan kepadanya. Karena sudah sekian lama tidak mendapatkan keturunan. Yang kedua karena ingin membuktikan pengabdian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tentang kecintaan dan ketaatan dia kepada Allah. Nah, banyak cara sebenarnya untuk kita membuktikan kecintaan dan ketaatan kita. Cuma terkadang kita sering berada pada posisi yang membingungkan. Ketika Allah sudah berikan bulan Dzulhijjah dan bulan Dzulhijjah itu ada program Idul Adha dan ada penyembelihan hewan kurban, kita malah tidak mau nimbrung untuk melaksanakan bukti cinta kita kepada Allah. Maka dengan menyembelih hewan kurban tadi berarti kita membuktikan cinta kita kepada Allah, sebuah pengabdian bahwa apa yang diberikan Allah itu harus jelas di mata Allah dan jelas untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Bukankah kata orang bijak, hidup adalah perjuangan, perjuangan butuh pengorbanan. Tidak mau berkorban berarti tidak mau berjuang. Tidak mau berjuang berarti tak mau hidup. Artinya apa? Ketika Allah berikan kita hidup, tapi kehidupan kita tidak diberkahi oleh Allah. Maka kalau mau kurban, kalau mau kehidupan ini diberkahi oleh Allah, kurban yang kita jalankan adalah dengan bukti bahwa kita adalah sebagai hamba Allah. Baik, Saya pikir itu aja. Luar biasa. Amin. Ada 3 bagian penting yang saya catat tadi di dalam penjelasan Pak Ustadz dikaitkan dengan surat Al-Kautsar. Yang pertama adalah persoalan nikmat, dan setelah nikmat diberi, maka kita menunaikan kewajiban, atau setelah itu kita harus memiliki jiwa pengorbanan. Saya mau bahas dulu Pak Ustadz, bagaimana persepsi kita sebetulnya tentang nikmat yang diberikan. Banyak orang menganggap bahwa nikmat yang paling tinggi itu adalah materi. Bukan seperti yang dibilang oleh Al-Ustadz. Kadang-kadang seharusnya mungkin nikmat yang harus kita syukuri itu paling besar adalah persoalan yang imateri. Misalkan persoalan berkaitan dengan keimanan, kesehatan. Tapi bisa dikorbankan semua ini untuk mendapatkan materi. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ustadz bagaimana seharusnya kita menyikapi nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik. Silakan Pak Ustadz. Nikmat itu memang bukan hanya nikmat yang sifatnya sekedar nampak secara fisik. Tapi bagaimana nikmat itu juga bisa terlihat secara batinnya. Maka ketika nikmat fisik itu ya tak kalah kesehatan, kesempatan, keluangan waktu, kemudian kemampuan kita untuk bisa bangkit. Kemudian ketika kita menghidup udara segar, melihat matahari, menatap alam, tadabur alam dan lain sebagainya. Itu kan secara fisik nikmat. Tapi ketika ada nikmat batiniah, inilah nikmat yang harus ditanamkan di dalam kolbun kita. Bahwa ada satu keimanan kita yang harus kita buktikan kepada Allah dalam bentuk pengorbanan tadi. Itu makanya ketika kita berkurban, kita tidak sebatas hanya sekedar menyerahkan hewan sembelihan,
lalu kita tinggalkan begitu saja. Tapi harus ada satu niatan di dalam diri kita untuk membentuk kepribadian keimanan kita yang lebih tinggi kepada Allah. Atau lebih dekat dengan Allah sehingga bisa melahirkan kecintaan yang lebih mendalam. Jadi berbicara tentang nikmat tadi, banyak nikmat tuh. Cuma yang Allah minta saat ini di Idul Adha, di momentum Zulhijjah ini adalah ketika engkau punya harta, maka harta kau tuh kau sedekahkan atau kau berikan, membelikan seekor hewan kurban, lalu kau sembelihlah itu untuk kau bagikan kepada saudara-saudaramu sesama kaum muslimin dan muslimat. Ya, Mikir luar itu. biasa Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, 3 bagian penting ini, yaitu nikmat, kemudian berkaitan dengan kewajiban kita, sembahyang yang Sholat. wajib, sunat dan seterusnya, ada berkaitan dengan pengorbanan. Iya. Jadi ada mungkin lebih diperjelas lagi Pak Ustadz, makna-makna haji itu mungkin, Iya. karena itu adalah satu ikatan penting. Iya. Yaitu mulai dari niat, mikot, kemudian tawaf, dan nanti wukuf. Itu mungkin ada hal-hal yang penting mau disampaikan dan kaitannya juga dengan kurban. Silakan Pak Ustadz. Baik. Saudaraku para pemirsa TVRI Sumatera Utara. Ketika kita ingin melakukan sebuah perbaikan di dalam kehidupan, Ya. terutama di dalam perbaikan perilaku kehidupan kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah, maka ketika Allah menuntut kita untuk memberikan sebuah pengorbanan, di antaranya adalah dengan melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Makanya ibadah haji yang kita laksanakan ini adalah tidak mutlak wajib untuk semua orang, tetapi itu diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan. Dan kemampuan di sini termasuklah dia kemampuan lahiriah dan kemampuan batiniah. Kenapa? Karena banyak juga orang kita lihat ketika dia berangkat menunaikan ibadah haji, secara lahiriah dia mampu. Dari sisi dananya, dari sisi kesehatannya, dari sisi fisik dan lain sebagainya. Tapi secara batiniah dia masih menolak. Sehingga banyaklah rukun-rukun haji atau sunnah-sunnah haji nanti itu yang mereka justru menganggap hal yang biasa. Padahal di situ ada satu ibadah ritual yang sangat mendalam. Contoh misalnya, ketika kita tawaf, nah pada saat tawaf itu kan kita mengelilingi Ka'bah 7 kali Tuan. Ya. Nah ketika kita mengelilingi 7 kali itu, pada saat itulah kita harus menyatakan sikap kepada Allah bahwa kita ini hambamu ya Allah yang tidak ada apa-apanya yang mengelilingi Ka'bah. Ya. Tujuan kita di situ adalah bagaimana supaya kita mampu agar Allah itu tetap memberikan ridho dan berkahnya buat kita. Begitu juga dengan sa'i, berlari-lari kecil, ada sejarahnya agar kita sadar bahwa ternyata untuk sampai kepada keridhoan dan keberkahan Allah itu tidaklah seperti membalikkan telapak tangan lalu berucap mantra, tapi harus ada proses usaha minimal berlari-lari kecil, ada namanya tahalul, kemudian nanti ada namanya wukuf di padang Arafah, kemudian nanti di Mina dan bermalam di Muzdalifah, jumroh dan lain-lain sebagainya. Itu semua punya makna-makna tersendiri. Luar Nah, makna-makna yang tersendiri itu pada akhirnya adalah untuk menekankan diri kita. Ya. Agar terjadilah sebuah perbaikan dan perubahan perilaku kita untuk lebih baik di mata Allah dan lebih dihargai di mata manusia. Luar biasa penjelasan Pak Ustadz. Amin. Nanti mungkin akan kita bicarakan bagaimana hubungan tripartit ini. Ya. Yaitu ayah Ibrahim, kemudian Ismail, dan istri tercinta Siti Hajar. Ya. Bagaimana nanti tripartit ini sebuah hubungan yang sangat luar biasa, mungkin akan kita bahas nanti Pak Ustadz. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan dialog yang begitu menarik ini, lebih dulu kita simak komik berikut ini. Pemirsa
TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami sangat bahagia masih tetap bersama Mimbar Agama Islam. Langsung saja kita kepada narasumber kita yang luar biasa fasih menjelaskan pada pertemuan pada hari ini. Baik Pak Ustadz, tadi masih rukun dan syarat dan berkaitan dengan haji. Iya. Kita mau coba telisik dulu nih Pak Ustadz. Ada tripartit, tiga bagian penting di dalam susunan masyarakat kita, yaitu ayah, ibu, anak. Bagaimana ini kaitannya ini dengan peristiwa kurban Nabi Ibrahim, yaitu Ibrahim alaihissalam, Nabiullah, kemudian Siti Hajar, kemudian ada Ismail yang sangat dirindukan kehadiran anak. Ternyata harus diperintahkan disembelih. Ini mungkin Pak Ustadz bisa mengulas begitu kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan maksudnya. Silakan Pak Ustadz. Baik, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah. Sebenarnya Allah ingin menunjukkan kepada kita manusia ini adanya satu hubungan keluarga yang sangat begitu harmonis. Iya. Hubungan antara ayah dengan anak, kemudian antara ayah dengan istrinya, kemudian antara ibu dengan anak. Kenapa ada digambarkan kepada kita bahwa penyembelihan hewan kurban itu dimulai dari sebuah sejarahnya Nabi Allah Ibrahim yang ingin menyembelih anaknya Ismail, lalu harus ada persetujuan dari ibunya Nabi Allah Ismail. Ya. Kenapa? Secara filosofi begini. Ya. Ketika seorang ayah ingin menunjukkan sikap ketegasannya, Ya. maka pada saat itu seorang ayah itu dalam ketegasan dan tanda kutip, Ya. ingin menyatakan kepada anaknya bahwa setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun kita nak, sekuat apapun kita, tetap kita ini adalah milik Allah. Ya. Maka ketika Allah ingin meminta kita untuk melakukan sebuah pengorbanan, maka disitulah kita harus menunjukkan sikap bahwa kita ini memang hamba Allah. Jadi ketika Nabi Allah Ibrahim perintahkan kepada Nabi Allah Ismail bahwa ada perintah dari Allah untuk disembelih, maka Nabi Allah Ismail sebagai seorang anak pun dia memang sudah rela. Kenapa rela? Karena memang sudah ikatannya Tuhan. Jadi ada satu nilai ketuhanan yang amat mendalam yang ditanamkan sang ayah kepada sang anak. Sehingga ketika ayah menyatakan sikapnya untuk menyembelihnya karena ini adalah perintah Allah, maka Nabi Ismail pun dengan serta-merta berkata, "Wahai ayah, jika ini perintah Allah, tafadhol, silakan." Lalu yang namanya ayah dan anak ini kan tidak terlepas dari seorang perempuan yang perkasa. Ya. Itulah seorang ibu. Nah ketika ibu justru tidak diberitahu, ini akan berakibat tidak baik. Maka ketika disampaikan juga kepada ibunya Siti Hajar, sang ibu juga berkata, jika ini perintah Allah, silakan dilaksanakan. Disinilah bukti adanya satu keutuhan rumah tangga secara filosofis. Supaya kita jangan sampai merasa karena sudah jadi seorang ayah, lalu kita merasa sombong sehingga kita bertindak sesuka hati. Karena sudah merasa sebagai seorang ibu yang melahirkan, lalu kita akan melakukan diskriminasi terhadap anak-anak kita. Tidak, tapi bagaimana kita merangkul mereka dengan cara-cara kita. Termasuk cara itu adalah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Gitu Tuhan. Sungguh luar biasa Pak Ustadz. Bagaimana cinta ayah kepada anak, cinta ibu kepada anak, ternyata harus dikalahkan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa Pak Ustadz. Tapi mungkin hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan keluarga, pendidikan di masyarakat, pendidikan kita sebagai warga negara, adakah Pak Ustadz yang bisa kita teladani atau kita ambil hikmahnya dari peristiwa atau nilai-nilai yang bisa kita jadikan pedoman ini dari sini Pak Ustadz, atau dengan peristiwa-peristiwa yang lain, misalkan dengan tawab atau yang lain, mungkin bisa dihubungkan. Silakan Pak Ustadz. Kalau berbicara tentang keteladanan, terutama dalam bentuk pendidikan keluarga, harus kita ingat bersama bahwa pendidik yang paling utama dalam keluarga itu adalah seorang ibu. Ya. Tapi bukan berarti bahwa seorang ayah itu tersisihkan.
Ya. Karena apa? Karena kebijakan dari seorang ayah itu bisa melahirkan hal yang positif, bisa juga melahirkan hal yang negatif. Tergantung kepada ayahnya. Ya. Maka ketika ayahnya itu justru mendekatkan dirinya kepada Allah, maka sang anak pun akan mengikut itu. Walaupun kita banyak perhatikan ada anak-anak sekarang justru ketika ayah sudah dekat dengan Allah, anaknya masih jauh. Nah, kenapa itu terjadi? Mungkin ada hal-hal yang lebih spesifik atau yang lebih mungkin pribadi sifatnya. Tapi kalau kita ambil tentang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya Ismail, ada keteladanan sikap seorang ayah ketika menyelesaikan sebuah persoalan itu, maka harus terlebih dahulu dimusyawarahkan. Jadi ada konsep musyawarah. Jadi tidak ada sembarangan. Kita kan hari ini kalau kita perhatikan, udah banyak anak-anak kita mengikut hak kita, kehendak kita. Sehingga ketika kita ingin mensekolahkan anak itu di satu tempat, kita nggak pernah bertanya atau bermusyawarah dengannya. Kita langsung masukkan begitu saja. Sehingga akan terjadilah problem mental di dalam kehidupannya. Maka pada saat itu, apa keteladanan sang ayah itu? Dia tanya, kamu masuk mana, nak? Apakah kamu masuk kemari atau masuk perguruan tinggi ini atau sekolah madrasah atau ini segala macam. Nah, ketika anak itu justru mengatakan dia ingin masuk ke sebuah sekolah yang sifatnya tidak agama, maka disinilah pengaruh orang tua tadi. Datanglah si ayah akan memberikan kebijakan, datanglah si ibu yang pada akhirnya akan terangkumlah satu keteladanan dalam keluarga bahwa semuanya dimulai dari musyawarah. Nah, kemudian kaitannya lagi dengan konsep apakah pelaksanaan haji yang dilaksanakan itu ada nilai-nilai pendidikan dalam kehidupan? Ada. Di antaranya adalah ketika kita ingin jumroh. Pada saat kita jumroh itu kan kita di situ seakan-akan bahwa kita ingin mengusir sesuatu atau mengusir setan dalam kehidupan. Nah, dalam konteks kehidupan kita, yang kita usir itu sebenarnya bukan setannya. Tapi yang kita usir itu adalah segala macam bentuk keburukan yang terjadi di dalam diri kita, itu yang harus kita usir. Maka cara pengusirannya, yaitu tadi ketika di jumroh lempar pertama, lempar kedua, ketiga dan lain sebagainya. Nah kalau kita, bagaimana cara kita untuk mengusir itu? Ketika kita mau dekat dengan Allah secara lahiriah dan batiniah, maka keteladanan itu akan tertanam dalam kehidupan kita, baik itu secara pribadi maupun kehidupan secara sosial dan bermasyarakat. Jadi kalau dikaitkan lagi pula dengan konsep pemerintahan hari ini, alhamdulillah kita sudah banyak lihat toh. Banyak para pemimpin-pemimpin kita atau orang-orang yang kita anggap sudah bisa memberikan keteladanan kepada kita. Tinggal lagi diri kita. Apakah kita mau mengikutnya atau tidak? Karena memang tidak ada paksaan untuk itu. Ketika engkau melihat ada keteladanan yang baik, maka ambillah. Ketika engkau tidak melihat ada keteladanan tidak baik, maka tinggalkanlah. Tinggal jangan sampai melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan hancurnya tatanan nilai-nilai kehidupan yang sudah kita atur secara baik. Luar biasa penjelasan Pak Ustadz. Tadi melempar jumroh itu pada hakikatnya adalah melempar sifat-sifat kesetanan kita Pak Ustadz. Keburukan yang kita. ada di dalam diri kita. Jadi memang ada satu guyon Pak Ustadz. Ya kenapa? Karena setan yang dilempar itu merasa keberatan. Kenapa? Yang melempar juga ada sesama setan gitu Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, tadi ada nilai-nilai pendidikan yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah bermusyawarah. Yaitu seorang ayah tidak boleh otoriter terhadap perintah pendidikan, perintah apapun walaupun dianggap telah baik, tidak cukup hanya pesannya baik, tetapi juga caranya juga harus dengan baik. Tapi ada tak nggak Pak Ustadz kira-kira yang bisa kita gali dari kesabaran-kesabaran yang dilakukan oleh tiga aktor ini? Oleh Ismail katakan, ayah kalau ini perintah laksanakanlah dan kamu akan menyaksikan, ayah akan menyaksikan saya sebagai orang-orang yang sabar. Artinya apa? Sungguh luar biasa. Kalau dipahami dari sebuah peristiwa bencana, ini kan sebetulnya kan bencana yang sangat besar. Anak yang paling dicintai harus disuruh sembelih. Anak yang paling lama dinanti-nanti, ternyata istrinya harus mengorbankannya. Jadi kesabaran-kesabaran yang seperti ini kira-kira ada atau enggak kaitannya dengan
misalkan rezeki atau memang kemudahan-kemudahan yang harus kita teladani dari kesabaran-kesabaran yang dihadapi oleh tiga tokoh penting ini, atau nanti di dalam pelaksanaan haji itu juga harus banyak bersabar juga Pak Ustaz. Iya, iya, Kenapa? Harus meninggalkan keluarga, harus juga mengeluarkan materi. Bahkan tahun ini pemerintah memprioritaskan yang lansia luar biasa. Kita harus sabar dan memang harus ikhlas melepaskan orang tua kita yang mungkin umurnya sudah 70 tahun, 80 tahun. Kesabaran ini bagaimana Pak Ustadz untuk kita aplikasikan dalam kehidupan? Silakan Pak Ustadz. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara. Berbicara tentang sabar, kita kan terkadang selalu identik bahwa sabar itu adalah diam. Ya. Tapi sebenarnya sabar itu bukan diam. Sabar itu adalah bagaimana kita mampu untuk berusaha agar jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan terulang kembali. Itu dia. Nah, ketika Nabi Allah Ibrahim ingin menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail, lalu Nabi Allah Ismail berkata, "Ya Abi, silakan sembelih Abi dan engkau akan melihat aku adalah orang-orang yang sabar." Artinya apa? Tidak ada satu sikap di dalam diri Nabi Allah Ismail itu yang justru menyebabkan dia itu harus ingkar kepada Allah dan tidak taat kepada orang tua. Nah, jadi makna sabar itu terkait dengan satu perintah Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Nah, di situ kan terbukti bahwa sehebat apapun kita atau sekuat apapun kita, ketika memang Allah itu memberikannya, itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita sabar dalam artian kita juga harus berusaha bagaimana supaya kita itu terlepas dari hal-hal yang tidak baik. Maka sabarnya Nabi Allah Ismail itu ternyata harus tertanam di dalam keluarga kita. Ketika seorang ayah ingin mendidik anaknya. Kan gitu. Kan ada konsep yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika anakmu umur 7 tahun, ajari sholat. Umur 10 tahun, pukul dia. Selebihnya kita harus melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif kepadanya dalam artian pendekatan hati. Nah, ketika kita sudah mengingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya, ternyata dia juga tidak mau melaksanakannya, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah harus kekerasan yang kita munculkan? Tidak, munculkan kesabaran. Dan kesabaran itu adalah ketika kita mau berdoa kepada Allah agar Allah membukakan hidayah, pintu hati dan pikiran kepada anak kita. Begitu juga dengan seorang istri. Istri mana sih yang rela melepaskan anaknya? Atau ibu mana yang rela melepaskan anaknya untuk disembelih sementara dia yang melahirkan, dia yang mengandung dan segala macam. Tapi karena memang ada konsep kesabaran yang ditanamkan, makna sabar yang dilakukan oleh Siti Hajar itu adalah bahwa Allah sudah lama tidak memberikan keturunan, tapi ketika Allah sudah beri lalu Allah minta kembali, maka sabar di situ adalah Siti Hajar berusaha agar jangan sampai Allah itu kembali murka sehingga mengakibatkan sesuatu hal yang tidak dibenarkan akan muncul dalam kehidupannya. Jadi sabar. Memang mengucapkan sabar itu gampang Tuhan. Wah, tapi ketika kita menerapkan konsep sabar itu wallahu a'lam. Luar biasa. Ada satu hal yang sangat penting mungkin Pak Ustadz, yaitu permintaan anak. Dan kalau memang tadi itu perintah Allah, maka ayah yaitu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyaksikan saya sebagai orang-orang yang sabar. Bagaimana enggak konteksnya Pak Ustadz dengan keadaan generasi kita pada hari ini yang seharusnya harapan kita adalah sebagai bonus demografi 2045 misalkan. Ternyata masih banyak pelajar yang begal, umur pelajar maksudnya, yang bawa apa. Ini bagaimana kritik Ustadz dengan pendekatan ketauhidan dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam. Silakan Pak Ustadz. Baik, kalau bicara tentang masalah generasi, maka kita harus merujuk kepada satu konsep, apa yang kau tanam itu yang kau ketam. Jadi artinya begini, ketika kita menanamkan nilai kebaikan, ketika kita menanamkan nilai-nilai ketuhanan dalam konteks kehidupan kita, maka generasi kita pun akan mengikut. Satu contoh,
kita biasakan misalkan pelaksanaan sholat di rumah. Ya. Kemudian selesai sholat atau selesai sholat maghrib misalkan, Ya. lalu kita biasakan untuk membaca Al-Quran. Nah itu yang kita tanamkan. Maka nanti generasi ini pun akan mengikut. Mereka juga akan melahirkan hal yang sama seperti yang mereka terima pada saat ketika dengan orang tuanya. Ya. Nah, generasi penerus hari ini kita juga tidak bisa salahkan mereka bahwa mereka itu orang yang jahat, orang yang tidak bermoral, tidak. Kita tarik lagi diri kita. Ya. Orang tua ini pun juga harus punya sikap yang bijaksana. Ya. Kenapa justru generasinya seperti itu? Ya. Jadi terkadang kan kita selalu berkata begini, itu anak-anak nggak beres itu begini-begini. Tunggu dulu. Kenapa mereka tidak beres? Pasti kan ada penyebabnya. Tidak akan ada asap kalau tidak ada apinya. Maka pada saat itu kita akan melihat siapa ayahnya. Siapa ayah, siapa emaknya. Nah ketika kita lihat ayah emaknya, ya ternyata ayah emak juga sama seperti dia, maka itu akan lahir. Itu dia. Jadi jangan kita langsung berkata bahwa geng-geng motor atau begal itu adalah sesuatu yang menurut kita salah atau segala macam. Tunggu dulu, kita lihat dulu. Ya. Karena saya ingat juga dulu waktu masa saya kecil, saya juga punya geng motor saat itu. Ya. Cuman sepeda BMX. Gitu Kan begitu dia. Nah tapi ketika saya sudah dewasa, saya melihat kok geng ini semakin parah. Apa penyebabnya? Ya. Mungkin ada hal-hal yang lain. Atau mungkin ada intrik pribadi. Ya. Atau hal yang sifatnya tidak mau terima atau gampang tersinggung. Ya. Maka pada saat itu yang harus kita lihat adalah gimana keteladanan orang tuanya kepada anaknya. Ya. Jadi maaf ini Tuhan ya, Ya. maaf nih para pemirsa. Terkadang kita perhatikan ayah ibu ini kepingin anaknya soleha. Ya. Kan gitu. Ya. Minimal bukti solehanya itu adalah sholat kan gitu. Ya. Sementara ayah ibunya tak pernah sholat. Gimana mau soleha? Ya. Ini perlu kita kaji nih. Ya. Jadi artinya apa? Buktikan dulu kecintaanmu kepada Allah. Buktikan dulu pengabdianmu kepada Allah. Buktikan dulu bahwa kau adalah orang yang memang dekat dengan Allah. Maka pada saat itu akan lahirlah keteladanan kepada generasi penerusmu. Dan generasi penerusmu itu akan mengikut sedikit demi sedikit jejak kebaikanmu. Iya, luar Itu biasa dia, Pak Tuan. Ustadz. Baik Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan Pak Siap, Ustadz. siap. Siap. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami sangat bahagia bersama Anda masih tetap di channel Mimbar Agama Islam. Semakin lama semakin menarik dengan penjelasan narasumber kita yang pada hari ini dengan lugas dan fasih menyampaikan pesan-pesan umat Islam di dalam ajaran haji gitu ya. Baik, langsung saja kita doa Ustaz. Tadi Al-Ustadz sudah menjelaskan, saya lihat secara gamblang bagaimana makna haji ini dengan penguatan pendidikan. Ya. Bagaimana makna haji ini dengan pendidikan keluarga. Bagaimana haji ini pendidikan ataupun penguatan akidah. Kira-kira Pak Ustadz, ada atau enggak kaitannya makna dari haji ini dengan penguatan ekonomi misalkan? Atau umat Islam harus misalkan sangat tangguh di dalam berpikir dan bekerja. Ada atau enggak kaitannya Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Baik, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah. Pelaksanaan ibadah haji itu adalah merupakan satu ibadah yang hari ini kita berpikir bahwa itu vertikal. Artinya hanya hubungan kepada Allah doang. Ya. Padahal pelaksanaan ibadah haji itu ada sifat horizontalnya. Ya. Ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita tanamkan. Ya. Dan masing-masing kita memiliki konsep untuk itu. Ya. Kalau dia seorang ilmuwan, maka bagaimana dia mampu untuk mengeluarkan ilmunya itu dengan kekayaan intelektual yang dia miliki untuk kebaikan orang lain. Inilah dia tadi. Ya. Karena dalam ibadah haji itu, seperti tawaf misalnya, di situ kan kita diajarkan kebersamaan kita. Kebersamaan. Jadi tidak ada satupun yang boleh melenceng. Ya. Jadi 7 kali kita mengelilingi Ka'bah itu semua ngikut. Ya. Artinya apa? Tertuju pada satu komando. Ya. Maka akan lahir
kedinamisan, lahir keharmonisan. Nah, ini dia. Nah, horizontalnya kepada manusia juga kita harus begitu. Jangan mentang-mentang kita orang berilmu lalu kita mengangkangi orang yang tidak berilmu. Tapi bagaimana kita bisa membagi ilmu kita kepada mereka. Jangan mentang-mentang kita jadi orang kaya lalu kita memandang sebelah mata orang miskin. Lalu seharusnya kita harus memberikan bantuan kepada mereka. Jangan mentang-mentang kita sudah memiliki segala hal yang diberikan atau segala hal yang ada di muka bumi ini, katakanlah fasilitas dunia ini, lalu seakan-akan bahwa dunia ini milik kita. Tunggu, masih ada manusia yang lain. Saya teringat dalam sebuah kitab, dalam sebuah buku ada saya baca, Nabi Musa pernah bertanya loh kepada Allah. Wahai Allah, di antara ibadahku mana yang membuat engkau tersenyum? Apakah solatku, apakah zikirku, apakah baca Quranku? Allah jawab, Musa itu semua untuk kau. Solat kau itu untuk dirimu, baca Quran untuk dirimu, zikir untuk dirimu. Tapi yang membuat aku tersenyum adalah ketika kau mau membantu saudaramu. Ini dalam bahasa agama kita namakan dengan sedekah. Makanya bagi kita, ketika kita sudah memaknai tentang haji itu ternyata ada keharmonisan di dalamnya, sehingga tidak terlepaslah kita dari kebersamaan, sehingga bagaimanapun perbedaan yang ada kita akan merajut perbedaan atau merajut kebersamaan di dalam sebuah perbedaan, sehingga akan lahirlah nanti orang-orang kaya yang sedekah ilmunya kepada orang yang miskin, orang yang ilmuwan kepada orang yang bodoh dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau ini sudah terjadi, penguatan akidah, penguatan kekuatan kita umat Islam itu tidak akan mungkin bisa dihancurkan oleh kelompok manapun. Pikir itu Tuhan. Sungguh luar biasa Pak Ustadz. Sangat menarik Pak Ustadz bahwa ada dimensi pendidikannya, ada dimensi tauhidnya, ada dimensi ekonomisnya. Karena tadi ada berjamaah di dalam tawaf, satu untuk jamaah, jamaah untuk satu. Artinya apa? Islam itu adalah satu untuk kepentingan segala aspek kehidupan manusia. Baik Pak Ustadz, mungkin masih ada lagi hal-hal yang butuh diperinci. Misalkan mulai dari niat, sa'i, ikhram, tawaf, melempar jumroh, wukuf di padang Arafah. Ini bagian-bagian dari haji, dan kemudian tadi Ustadz juga sudah kaitkan dengan berkurban. Ada lagi atau enggak Pak Ustadz yang bisa kita lebih rinci lagi untuk kepentingan diaplikasikan dalam kehidupan sosial? Silakan Pak Ustadz. Baik, kalau kita mau menelisik lebih dalam bahwa semua hal yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang bisa saja tidak bernilai jika Allah tidak memberikan nilai. Maka awal mulanya dari semua rangkaian yang harus kita lakukan itu tadi adalah dimulai dari niat kita. Innamal a'malu bin niat. Kan itu dia. Dan niat itu berada dalam hati lo. Niat itu bukan diucap. Kalau diucap itu lafaz niat. Nah, pada saat kita mau menggunakan pakaian ihram misalkan, kita kan berniat saat itu. Dan niat kita adalah bahwa kita sudah pasrah kepada Allah. Makanya ketika kita sudah memakai pakaian ihram itu, tidak dibenarkan kita melakukan apapun yang justru akan membatalkan niat. Membatalkan pelaksanaan yang akan kita lakukan ketika sudah memakai ihram. Jangankan kita berucap kotor. Kita mencabut-cabut rambut kita atau menggunting kuku kita, itu sudah tidak dibolehkan, kan gitu. Ini artinya apa? Ini artinya ada ketegasan hukum yang diberikan Allah kepada kita. Supaya kita itu paham, perbuatan apapun yang kau lakukan, jika itu tidak kau mulai dengan niatan lillahi ta'ala, maka itu akan berakibat tidak baik dalam kehidupan. Sungguh luar itu dia. biasa, Pak. Makanya ketika kau ingin membentuk keluarga, membentuk pribadi, memperbaiki diri, kemudian ingin menata diri dalam kehidupan sosial, udah mulai dari niatmu dulu. Untuk apa itu semua? Baik Pak Ustadz. Tidak terasa Pak Ustadz, penjelasan Pak Ustadz sangat menarik dan gamblang. Amin Allah. Mungkin juga masyarakat kita di Sumatera Utara sangat menarik. Sebagai kesimpulan Pak Ustadz, mungkin bisa 1-2 menit Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, saya hanya ingin menyampaikan kepada kita berdasarkan persepsi pemikiran saya, bahwa yang namanya Idul Adha adalah satu rangkaian ibadah haji yang harus kita lakukan,
yang semua itu tujuannya adalah karena berkah Allah. Ya. Kemudian kurban yang kita laksanakan itu tujuannya juga untuk mengharap berkah Allah. Ya. Makanya ketika kita kurban, udah yang kita lihat di situ apa? Sifat-sifat yang ada dalam seekor hewan kurban itu akan ada dalam diri kita. Ya. Termasuk sifat rakus, tamak, serakah, tak tahu malu, ambisian, tak terkendali dan lain sebagainya. Ya. Jadi pesan saya adalah, udah ketika kita ingin melaksanakan satu pembuktian cinta kita kepada Allah, terutama bagi kita yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, silakan berangkat haji. Haji menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Ya. Tapi ingat bahwa haji mabrur mabrurah itu adalah ketika apa yang kita peroleh, apa yang kita lakukan di sana, itu kita aplikasikan dalam konteks kehidupan bermasyarakat sosial. Dan Ya. ketika kita ingin berkurban, berkurbanlah. Ya. Tapi ingat bahwa pengorbanan yang kita lakukan itu adalah semata-mata untuk mengharap berkah dari Allah. Syekh Sya'rawi Al-Mutawali pernah berkata, jangan kau datang kepada Allah karena Allah ingin memberimu. Ya. Tapi datanglah kepada Allah karena berkahnya. Maka tunggulah keajaiban yang akan diberikan Allah kepadamu. Maka hidup ini indah, harus mencari berkah. Kalau kita mau kehidupan kita ini mendapatkan nilai yang terbaik dari Allah, maka kejarlah berkah Allah dengan aturan-aturan, ketentuan dan koridor yang sudah diajarkan kepada kita. Saya pikir itu saja. Luar biasa Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Muara Gading Hakim Siregar, SAG, telah memberikan tausiahnya dan pengalaman beragamanya dan pendidikan agamanya di masyarakat kita di Sumatera Utara. Mudah-mudahan tambah sehat dan berkah Pak Ustadz. Amin Allah, amin. Barakallah. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya penjelasan Pak Ustadz tadi, maka berakhir juga lah acara ini. Saya Hotmatua Peralihan Harahap atas nama kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli.